Belum ya? Ada. Oh, lah itu. Ada Nanda. Mbak Fikar nanti tambahan doa untuk panitia Kespel nih, untuk acara besok. Yang dicatat, Wis. Ayo Bapak Ibu, doa-doanya cepat disampaikan, biar dicatat. Wah, di brengsi gini ini. Aku di breng. Mbak Fikar masih di mute, kan masih mute itu loh. Oh iya, tidak Unmute dibuka. dulu, Nah. Ayo di absen. Doanya untuk panitia Kespel ya. Acara besok perawatan jenazah. Terus kelompok 12 mohon doa untuk pemulihan Pak Soehartoyo. Yang sudah itu Pak Soehartoyo, Bu Jani, dan Pak Karsanto. Oh, siap, Bu. Ini matur nuwun. Mbak Fikar suaranya kecil begitu kah? Apa di tempat saya ya yang kecil? Ya, belum kelar. Digedekan dulu, digedekan. Bapak Ibu. Oh iya. Memang suaranya halus, Lesus. Ya. Selamat pagi, Dito. Selamat pagi. Susi, Selamat pagi. Selamat pagi. Rio, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rio, Dr. Suci, Pak Puci, Bu Puci, Bu Endang, Bu Endang. Pagi, Cerenjang. Wah, Bu Endang. Babas. Udah jam 5 Tet. Ya, bagian ngabsen. Monggo dimulai. Ya. Monggo. Monggo. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan beribadah doa pagi. Salam. Kan pada pagi hari ini semua kelihatan ceria dan sehat-sehat semua karena dekat dari Tuhan. Pun doa pada hari ini yang akan dilakukan oleh Saudari Fikar Ananda Tresia. Selamat datang Saudari Fikar Ananda Tresia, bisa bergabung di doa pagi ini. Yang belum mengenal itu wajahnya yang sangat cantik dan imut-imut. Untuk songwriter nanti dibawakan oleh Ibu Handra ini. Baca Alkitab Bapak Duyono Hari Sutanto. Karena itu pagi hari ini kiranya Tuhan selalu menyertai dari awal hingga akhirnya. Monggo kami serahkan lanjutnya untuk peribadatan ini sepenuhnya pada Ibu Fikar Ananda Tresia. Iya, Bapak Ibu, kita akan bernyanyi terlebih dahulu dari lagu Selamat Pagi Bapak. Monggo. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu,
Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami seperti biasa pada hari ini, dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Izinkanlah setiap kami untuk siap ya Tuhan. Masuklah ke dalam setiap ruangan hati kami, penuhilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan untuk yang membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi lidahnya, sehingga apapun yang dikatakannya hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demikian ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18 yang demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Saudara-saudara, apakah ketika bangun pagi tadi sudah ada yang mengeluh begitu? Masuk Zoom atau bagaimana? Belum. Ada. Ada. Menjalani hari ini dengan mengeluh, apakah sudah ada selain saya? Tidak ada, yang ada rawon. Merawat. Rawon. Mengeluh karena nggak pernah bangun pagi ya Mbak ya. Gimana? Mengeluh karena nggak pernah bangun pagi. Oh iya, nggak pernah bangun pagi. Terpaksa bangun pagi. Ya, saya hari ini terpaksa bangun pagi jam 5, biasanya saya bangun jam 6 begitu. Jadi aduh. Kalau di tulang bawang belajar bangun pagi ya Mbak. Nggih Mbak Ani. Tak mute mana. Iya, saya teringat ketika saya masih jadi mahasiswa semester 2, Bapak Ibu. Waktu itu saya lagi ada banyak sekali pembinaan di asrama dan juga kelompokan. Terus waktu itu hari Minggu, ada seorang kakak tingkat saya yang masuk kamar saya.
Dia waktu itu mau siap-siap untuk ke gereja begitu. Terus kemudian tanya ke saya, kamu nggak ke gereja, Dek? Terus akhirnya saya jawab gini, enggak Kak, aku lagi sibuk. Karena waktu itu saya sedang mengerjakan beberapa tugas begitu di depan laptop dan tidak terlalu menghiraukan kakak tingkat saya. Tapi ternyata entah berapa lama kakak tingkat saya ini melihat saya begitu, tidak keluar dari kamar saya dan terus bilang begini kepada saya. Oh, kamu nggak ke gereja? Iya, Kak. Karena sibuk. Iya, lagi sibuk, lagi banyak tugas. Nah, terus kata kakak tingkat saya seperti ini. Coba kamu bayangin kalau tiba-tiba Tuhan Yesus itu nggak kasih kamu nafas karena sibuk sama yang lain. Ayo, gimana? Terus akhirnya saya langsung berhenti mengerjakan tugas saya, terus, oh iya, bener juga ya, gimana ya kalau ternyata Tuhan Yesus nanti tiba-tiba lupa. Kan nggak lucu, saya nggak dikasih nafas karena Tuhan Yesus lupa, begitu. Kan nggak lucu kalau Tuhan Yesus sedang mengurusi yang lain, terus saya ketinggalan, begitu, karena saking sibuknya Tuhan Yesus, begitu. Akhirnya waktu itu saya langsung bergegas mandi dan berangkat ke gereja. Jadi saya terselamatkan oleh kakak tingkat saya. Tuhan Yesus masih ngasih saya nafas sampai hari ini. Tapi kemudian ada satu hal yang saya sadari ketika saya membaca ayat Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18 ini, Bapak Ibu semuanya. Bahwa ternyata bersyukur itu bukanlah hal yang mudah. Barangkali orang Kristen itu selalu berkata, kita itu harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan begitu. Tapi kemudian ketika disadari ternyata mengucap syukur itu adalah hal yang sulit, bukan hal yang gampang. Seperti contohnya tadi ketika sibuk saya lupa bahwa oh ya ternyata saya masih diberkati sama Tuhan, masih diberikan nafas, kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari begitu. Tapi kemudian saya lupa karena kesibukan saya. Dan karena merasa bahwa ternyata mengucap syukur itu bukanlah hal yang mudah, kemudian ketika ada masalah yang datang, dan juga karena tidak terbiasa mengucap syukur begitu, maka fokus hidup yang dijalani itu bukan kepada Tuhan Yesus, tapi malah kepada masalah-masalah yang datang. Jadi akhirnya menjadi manusia yang gampang sekali mengeluh, gampang ceklek, gampang sekali untuk tidak bersemangat. Ya karena itu tadi, tidak terbiasa untuk mengucap syukur, merasa bahwa apa yang harus disyukuri dari Tuhan, begitu, dan kemudian fokusnya malah justru kepada masalah-masalah yang ada. Apalagi ketika kita sedang sakit atau sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan. Gitu. Bagaimana, apa yang harus disyukuri ketika sedang sakit? Saya pernah menanyakan hal itu kepada diri saya sendiri. Ini lagi sakit, apa yang harus saya syukuri? Saya saja diberikan sakit sama Tuhan. Tapi ternyata, kemudian setelah berpikir-pikir kembali, setelah melihat diri saya kembali, bagaimana saya hidup selama 22 tahun ini, ternyata saya diberkati sama Tuhan. Meskipun ada sakitnya, tapi juga dalam waktu 1 tahun itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Meskipun ada masalah, tapi juga masih bisa tersenyum setiap hari begitu. Masih ada hal-hal baik yang bisa membawa saya kepada kebahagiaan. Masih banyak hal-hal baik, orang-orang baik yang bertemu dengan saya dan yang menyukacitakan untuk saya. Jadi kemudian untuk merubah fokus dari masalah terus kepada hal-hal yang menyukacitakan itu juga membutuhkan komitmen begitu. Bagaimana kita tidak lagi berpikir negatif soal orang lain, tidak lagi berpikir negatif tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, itu juga membutuhkan komitmen bagi saya. Mengucap syukur memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kadang kita juga ketika sedang sibuk, kita kemudian lupa menyadari bahwa seharian ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah didampingi oleh Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan sehari ini dengan baik. Kadang-kadang kita lupa. Satu hal lagi yang saya sadari bahwa ternyata bersyukur itu bukanlah untuk hal-hal yang baik saja. Tetapi ketika kita dalam masalah, yang saya katakan tadi, ketika sedang sakit, sedang dalam masalah, bersyukur itu untuk apa gitu?
karena sedang sakit, sedang ada masalah. Dan kemudian bersyukur itu bukan hanya untuk hal yang baik. Bersyukur itu juga bisa menyadari bahwa ternyata kita masih kuat, kita masih bisa mengatasi semua masalah kita, itu juga adalah karena Tuhan itu menyertai kita. Karena Tuhan itu memberkati kita. Gitu. Jadi fokus masalahnya itu bisa dirubah, bukan hanya kepada masalah, tapi bagaimana Tuhan Yesus itu sudah hadir, Tuhan Yesus itu sudah rela mati untuk kita, dan karena itulah kita perlu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan untuk hal yang baik saja, tapi juga untuk setiap pergumulan, setiap sakit yang kita hadapi, anak-anak yang mungkin rewel, anak-anak yang mungkin sulit untuk dikasih tahu begitu, kita juga harus tetap bersyukur bahwa kita masih memiliki mereka dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita diharapkan untuk selalu bersyukur seperti pada ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah hal yang penting bagi orang Kristen karena Tuhan itu di dalam Alkitab kita ada banyak sekali yang mengatakan tentang hal bersyukur. Karena itulah kita perlu untuk bersyukur dan perlu untuk terus menyadari bahwa kita itu hidup tidak sendirian. Bahwa kita hidup itu selalu ditolong oleh Tuhan. Meskipun kadang-kadang ada sedihnya, meskipun kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu sepertinya tidak kunjung selesai, namun mari kita tetap yakin sambil melihat diri kita kembali bahwa kita sudah hidup sampai dengan saat ini itu adalah karena kemurahan dan juga kebaikan Tuhan. Amin. Ibu Bapak, kita akan bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewanya lagu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman kami kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tiba saatnya kita akan berdoa, Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa secara pribadi dahulu dan kemudian saya akan menutupnya dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah yang baik, inilah seru dan ungkapan doa yang kami mohon kepadamu ya Tuhan. Juga kami memohon supaya kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani hari pemberian-Mu dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa sakit ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kelompok 12, untuk pemulihan Pak Toyo. Kami berdoa juga untuk Ibu Darmadi yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, Ibu Iskandar, Bapak Hidayat, Ibu Siti Sundari yang kemarin masuk rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan dan Tuhan sendiri yang memberikan semangat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sembuh. Untuk setiap dokter, untuk setiap obat-obatan yang boleh mereka konsumsi ya Tuhan, kami juga mohon kiranya melalui dokter dan juga obat-obatan itu mereka boleh cepat untuk berpulih dari sakitnya. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan, GKJW Tulang Bawang. Kami berdoa untuk Bapak Condro, Ibu Yeti, untuk GI. Kami juga berdoa untuk komisi dan juga badan-badan pembantu ya Tuhan. Dalam melayani-Mu, kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kemampuan, dan juga kesabaran, supaya kami tetap dapat terus setia menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, untuk penutupan bulan Kespel pada minggu ini ya Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang membimbing, Tuhan sendiri yang mengamping-ampingi kami ya Tuhan. Untuk itu, acara perawatan jenazah dan juga pemeriksaan kesehatan kami mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk KPMG yang saat ini nanti akan pergi ke Semarang dan Jogja. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati di perjalanan, dan mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang sehat, selamat, dan juga bahagia. Tuhan yang baik, kami berdoa secara khusus untuk warga GKJW Tulang Bawang yang saat ini sedang dalam masa pergumulan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami hari-hari yang buruk ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang membersamai mereka, sehingga mereka boleh tetap semangat dalam melanjutkan hidup. Dan juga untuk kami ya Tuhan, kami mohon kiranya juga Tuhan berkenan supaya kami dapat menjadi tempat untuk saudara-saudara kami ini berkeluh kesah. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan. Tuhan yang baik, kami telah melakukan ibadah doa pagi ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk terus membersamai kami sepanjang hari ini. Demikian ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita tutup doa pagi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, baiklah. Doa pagi hari ini sudah terlaksana penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Adapun doa pagi hari ini, hendaklah kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan senang saja, namun dalam keadaan susah, keadaan sakit, kita harus selalu mengucap syukur. Karena Tuhan itu baik, selalu menyertai kita di sepanjang masa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada Fikar Ananda Tristia, juga Ibu Kristiwi sebagai guru, juga terima kasih pada Bapak Triyono yang sudah membacakan Alkitab.
Untuk itu kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua pada kegiatan aktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya kami serahkan pada Ibu Ketua. Tuhan, monggo. Matur nuwun, Mbak Lili. Matur nuwun, Mbak Nanda, pelayanannya. Semoga jangan kapok bangun pagi, karena untuk berikutnya Mbak Nanda setiap bulan dijatah ya. Jadi jangan kapok-kapok bangun pagi. Mana Mbak Nanda? Terima kasih buat semuanya yang terlibat dalam pelayanan doa pagi, Mas Hendra, Pak Sulis, Mbak Tili, Dek Hari, Mbak song leadernya adikku tercinta itu, Dek Ini. Terima kasih semuanya yang ikut doa pagi. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Beraktivitas. Pagi. Matur nuwun. Selamat jalan. Terima kasih. Untuk yang mau Mau ke Jogja, mau ke Semarang. Matur nuwun pelayanan Selamat jalan. Bapak Ibu semuanya. Yang mau ke Semarang sama Bu Edi. Halo. Mbak Sulis, saya kan derek pinter Mbak Sulis. Tapi kan 33 di Zoom, 8 viewer di YouTube. Puji Tuhan tuh, puji Tuhan, 41. Lesus. Semoga terus Yesus, gayanya dia Yesus. Begini. Terus gayanya siapa? Caranya apa ini ya? Kok Rita? Bu Rita. Apa ini? Begini. Semangat. Semangat ini. Puji, puji. Bu Dokter. Nuwun, daya. Nuwun semuanya. Pamit, Bapak Ibu. Pamit, matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Dito, terima kasih. Yesus pulang. Bu Gunung kapan pulang? Loh, Bu Gunung ini kapan pulang kemana? Gimana ini? Gimana Becky? Saya Bu, tahu tanggal dong. 3 di Malang nggak Bu Gunung? Dalam? Tanggal 3 sudah di mana? Kira-kira. Semoga sudah. Kita tugas di UKM.